Masih bersama saya Rahayu Japar, pemirsa, dan berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Tuntut kepala desa mundur, warga di Lombok Timur menggelar unjuk rasa. Dua pasang kekasih di Mataram ditangkap polisi karena mengaborsi janin hasil hubungan mereka. Puluhan tahun merawat masjid, warga di Mataram mendapatkan berkah bisa menunaikan ibadah haji. Kondisi ekonomi ternyata tidak menghalangi umat muslim untuk menjalankan ibadah haji. Seorang marbot masjid Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Seloparang, Mataram dapat menjalankan rukun Islam karena ketekunannya merawat tempat ibadah selama puluhan tahun. Abdul Hamid menuturkan telah menjaga Masjid Nurul Hikmah di lingkungan tempat tinggalnya sejak tahun 1986 lalu dan hingga kini usianya mencapai 70 tahun. Meskipun hanya bergaji Rp500.000 per bulan, Abdul Hamid tidak pernah mengeluh, bahkan setiap hari ia juga mengajarkan anak-anak mengaji dari generasi ke generasi. Kini impiannya untuk berhaji akan segera terwujud pada tahun ini setelah salah seorang dermawan mendaftarkan sang kakek pada tahun 2010 lalu. Sementara sisa ongkos berhaji seluruhnya dilunasi oleh anak-anak dan keluarganya untuk meluluskan niat sang kakek. Abdul Hamid mengaku telah lama memendam kerinduan ingin melihat Ka'bah dan berziarah ke makam Rasulullah. Cuman itu jadi merebot lah, tukang sapu jadi merebot tuh sudah di masjid membawa hikmah komplek pajak itu. Nah, terus dapat untuk naik haji kayak gimana ceritanya? Dia itu sama Ibu Sarmana, Bapak Sarmana Sution, iya biasa ongkos. Iya ongkos salam, iya daftaran dan itu. Nah, dia daftaran haji kenapa Bapak? Awalnya seperti apa dulu ceritanya? Saya di Marbot sudah ajarkan anaknya ngaji. Terus? Iya. Bapak jadi merbot itu udah berapa tahun Pak? Dari 86. Dari 86. Keberangkatan Abdul Hamid ke Tanah Suci dengan cara yang tidak disangka-sangka disambut haru dan sukacita anak dan keluarganya. Kalau biaya haji sendiri ya tidak bisa si bapak ini kan dibantu sama Ibu Sarman namanya. Ibu Sarmana Sution, Ibu Sarmana Sution yang bantu untuk ngongkosin bapak ini. Sampai sekarang sudah selesai tambang hajinya. Bu Salman itu mendasari untuk Bapak untuk mendapatkan porsi. Itu apa? Kenapa dia? Apakah pernah dibantu sama Bapak? Kasihan sudah sama Pak Amit ini. Kasihan sudah ngajarin anaknya, sudah jadi marbot begitu. Kisah Abdul Hamid akhirnya bisa berangkat ke Tanah Suci menjadi motivasi bagi warga sekitar agar bersungguh-sungguh meniatkan kebaikan tanpa harus berpikir balasan. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Sejumlah calon jemaah haji cadangan di Kabupaten Lombok Barat mempertanyakan kepastian keberangkatan mereka ke Tanah Suci. Pasalnya, hingga mendekati masa waktu penutupan pelunasan biaya haji bagi jemaah yang terdaftar, mereka belum mendapatkan konfirmasi apapun dari panitia penyelenggara. Selain diminta mempersiapkan, para calon jemaah haji juga diminta turut melunasi biaya haji, padahal mereka hanya berstatus sebagai cadangan. Jemaah meminta penyelenggara mengonfirmasi kejelasan keberangkatan atau penundaan mereka minimal 2 minggu sebelum keberangkatan agar mereka bisa menyiapkan diri. Jika harus tertunda, para calon jemaah haji cadangan meminta diprioritaskan dan tidak terkena rasionalisasi biaya haji pada tahun berikutnya. Salah namanya, enggak amaknya itu.
Tapi kalau ibu sudah siap untuk berangkat ya, meskipun cadangan tinggi. Siap. Lunasan udah hari Jumat itu langsung hari Kamis saya kasih tahu, terus saya hari Jumat saya mendadak langsung ke anak saya supaya saya dapat sekarang ini. Menanggapi hal ini, panitia berharap jemaah bersabar dan menunggu konfirmasi hingga ditutupnya masa waktu perpanjangan ongkos haji reguler. Otomatis yang berangkat tahun ini yang 50% yang kemarin, yang di atas 60. Nah, karena yang kemarin tahun kemarin itu kan prioritas di bawah 60, itu yang 50%. Itu makanya sekarang kan jarogan haji sekarang kan ramah lansia, haji ramah lansia untuk tahun ini. Karena rata-rata memang jemaah kita memang umurnya sudah banyak yang di atas 50, di atas 50-60. Kurangnya mohon maaf. Kementerian Agama mencatat kuota haji asal Kabupaten Lombok Barat pada tahun ini sebanyak 574 orang dengan jumlah calon jemaah haji cadangan mencapai 127 orang. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Ratusan calon jemaah haji mengikuti bimbingan manasik haji yang digelar Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur pada Rabu pagi. Manasik haji dilakukan untuk melatih tata cara melaksanakan ibadah haji, mengenal medan, serta tata cara beradaptasi saat berada di Tanah Suci. Bimbingan manasik haji dilakukan sekaligus untuk memperkenalkan tim pembimbing haji dan tim medis yang akan menyertai jemaah saat berhaji. Pada tahun ini, sebanyak 1.068 calon jemaah haji asal Lombok Timur akan berangkat ke Tanah Suci yang terbagi dalam 4 kelompok terbang. Nah, tujuan dari manasik ini saja untuk meningkatkan kemandirian dan ketahanan jemaah haji. Kemandirian dan ketahanan tersebut terkait dengan kemampuan jemaah haji untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan syariatnya dan juga mengenai ketentuan-ketentuan lain terkait dengan peraturan perundangan dan termasuk juga bagaimana tahrim manasik yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi untuk dipastikan jemaah haji kita memahami dan bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Calon jemaah haji ini untuk diberikan pembinaan bekal untuk melaksanakan ibadah luar biasa, sangat kita salut. Ya. Kalau perasaan Bapak berangkat tahun ini seperti apa? Alhamdulillah sangat senang sekali, gembira sekali dapat menunaikan ibadah. Seluruh jemaah haji asal Kabupaten Lombok Timur rencananya akan diberangkatkan secara bertahap mulai tanggal 6 Juni mendatang sesuai jadwal penyelenggara haji embarkasi Lombok. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah mengonfirmasi kasus gizi buruk pada anak berangsur menurun sejak awal tahun lalu. Dinas Kesehatan mencatat penurunan kasus stunting mencapai 18.680 anak atau mencapai 20,81% dari total 91.000 anak. Sementara data terakhir, jumlah anak penderita stunting mencapai 15.956 anak atau sekitar 17,40%. Pemda mengklaim penurunan stunting setelah masifnya program peningkatan gizi dengan pemberian makanan tambahan bagi anak-anak dan ibu hamil di wilayah rawan stunting. Penurunan stunting menjadi tugas bersama untuk menjaga tumbuh kembang dan meningkatkan harapan hidup bagi anak-anak. Dan kita juga berpacu bergerak terus dengan mapping data, termasuk juga intervensi spesifik dengan PMT terutama yang gizi kurang, sehingga kita juga angka posting kita
cukup bagus ya, terendah kemarin kita di NTB. Dan setelah kita coba terus dengan segala macam inovasi, sehingga di Februari kemarin kita sudah berada di angka 17,40%, angka stunting di Lombok Tengah. Pemda menargetkan jumlah kasus stunting pada anak menurun hingga mencapai 14% dari total populasi di tahun 2024 mendatang. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.